Halo anak-anak papa, ini vlog kita, Explore Lampung. Masih ingat kita kemana aja? Yuk kita lihat, kita lompat kemana aja. Iya, kita udah sampai di Menara Siger sama kita menuju Lampung. 3, 2, 1, saja. Ya, akhirnya kita sampai di Emersia. Selanjutnya besok kita kemana? Let's go! 1, 2, 3. Ya, kita sampai juga di Kambas. Selanjutnya, yuk Satria fokus. 3, 2, 1, let's go! Ya, kita sampai di Pantai Teluk Hatu. Sat! Cabut kita. Ke tempat selanjutnya. 3, 2, 1. Heh! Ya, kita sampai di Villa Tori Pahawang Island. Ini Pahawang besar ya, Om? Iya. Iya, kita sampai di Pahawang besar. Let's go, kita ke tempat selanjutnya. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Ayo, Pak. Jilid. 3, 2, 1. Ya, kami lanjut. Ya, kita singgah dulu di Batika Hotel di Bandar Lampung setelah kemarin kita dari Pahawang. Hari ini kita akan pulang ke Serpong dan yuk. 3, 2, iya. Ini hari pertama, hari dimana kita berangkat. Perjalanan keluarga seperti ini membutuhkan kekompakan seluruh anggota keluarga. Mulai dari persiapan, hingga hal kecil seperti memasukkan barang ke dalam bagasi mobil. Itu bantal-bantal di belakang kan bisa dihitung satu. Perjalanan kali ini memang relatif lebih santai dibandingkan dengan perjalanan-perjalanan kami yang lain. Kami berangkat sudah cukup siang dan pengisian bahan bakar mobil pun kami sempatkan sembari memulai perjalanan. Maaf, sedang proses pengiriman. Pertama. Di pagi ini memang energi anak-anak masih cukup sangat tinggi. Turbo, Om. Matiin kameranya. Dan lama-lama. Setelah kami mengisi bahan bakar, tak lama kami menempuh tol Jakarta Merak. Ya, di ujung jalan tol ini memang sudah masuk ke dalam wilayah pelabuhan. Kurang lebih kami menempuh waktu 1 hingga 1,5 jam di tol Jakarta Merak ini. Sedangkan tiket feri penyeberangan pun biasanya kami book 1 jam sebelum sampai ke pelabuhan. Ya, seperti biasa dengan Ferizi atau situs Ferizi, pembelian tiket feri menjadi cukup mudah ya, seperti itu.
jadi cukup praktis. Oleh karena itu kami bisa menyesuaikan waktu pembelian tiket. Kurang lebih setengah jam kami menunggu di parkiran pelabuhan ini hingga kami bisa mendapatkan jadwal untuk memasuki ke dalam kapal, karena memang armada kapal ini memerlukan waktu untuk bongkar muat. Proses memasuki kapal sudah diatur sedemikian rupa oleh petugas hingga proses untuk masuk ke dalam kapal ini bisa berjalan dengan lancar. Situasi di parkiran kapal ini sendiri, petugas sudah mengarahkan ya dan membantu sehingga kita bisa dengan mudah menempatkan atau memarkir kendaraan di tempat yang sudah ditentukan oleh petugas. Ini adalah situasi memasuki ke dalam kapal. Kapal ekspres ini memang memiliki tempat yang bebas ya bagi seluruh penumpangnya. Siapa cepat dia dapat ya, sehingga ketika memasuki kapal seperti ini bisa dengan bebas penumpang itu untuk memilih di mana tuh, jadi bebas, siapa cepat dia dapat. Nah, ini adalah perjuangan kami untuk orientasi dulu ya, orientasi medan. Kami coba untuk mengenal di mana sebaiknya kami untuk menentukan tempat duduk ya. Di awal ini kami cukup kebingungan ya, mengikuti arus dan kita juga berusaha untuk menjelajah ya, jelajah ke seluruh bagian kapal ya, hingga ke bagian belakang ya, seperti itu. Cukup menjelajah, akhirnya kami memutuskan untuk kembali masuk ke dalam dan mencari tempat yang nyaman gitu ya untuk duduk gitu. Nah, sampai akhirnya kita ketemu lagi di bagian utama ini, bagian tengah tadi, di bagian depan, dan kami mencari tempat duduk yang kosong seperti itu. Situasi di kapal ekspres ini terbilang cukup nyaman ya, meskipun sangat ramai sekali dengan hiruk pikuknya penumpang yang hilir mudik ya. Tapi dengan ruangan yang berpendingin ini kami cukup nyaman sekali, terutama bagi anak-anak. Mereka tampak senang dan cukup menikmati nih perjalanan di kapal feri ekspres ini.
Di kapal ini juga terdapat kantin yang menyajikan beberapa makanan dan minuman instan. Jadi penumpang tidak usah khawatir jika tidak sempat membawa bekal sebelumnya, karena memang sudah semacam budaya sayang sekali untuk dilewatkan, seperti mengkonsumsi pop mie ya, makanan khas Indonesia ini memang cukup populer bagi traveler ya dalam perjalanan. Perjalanan menempuh waktu sekitar 1,5 jam, ya lumayan juga. Tanpa terasa kita sudah sampai di Bakauheni ya. Demikian seperti proses memasuki kapal, proses keluar kapal juga secara perlahan ataupun antri ya, sesuai dengan urutan. Dan proses keluar kapal ini memang memakan waktu yang lumayan juga, sekitar setengah jam untuk bisa benar-benar keluar dari kapal. Setelah keluar dari kapal dan dari pelabuhan ini, langsung tampak satu landmark atau icon yang dijadikan titik nol ya untuk lintas Trans Sumatera. Tempat ini adalah Menara Siger, dan tepat di sebelah Menara Siger ini terdapat masjid ya, Masjid BSI ya. Memang secara desain tempat ini dijadikan kembali perjalanan untuk beristirahat dan memulai kembali perjalanan di Trans Sumatera. Ya, tempat ini memang cukup ikonik dan tampak di sana adalah Menara Siger ya, di mana ataupun mahkota yang sering dipakai oleh wanita di Sumatera Selatan ini, yang berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah salah satu tempat wajib ya yang sayang dilewatkan jika kita melakukan perjalanan lintas ataupun Trans Sumatera. Bangunan yang cukup indah menjulang tinggi di atas bukit, yang di sampingnya tampak Trans Sumatera. Benar-benar pemandangan yang indah sekali di tepi pelabuhan Bakauheni.
Ya, Masjid BNI Bakahuni ini memang cukup nyaman sekali untuk melakukan atau dijadikan tempat istirahat sementara ya, sembari kita melakukan sholat gitu ya, ataupun istirahat sebentar sebelum memulai kembali meneruskan perjalanan masuk ke lintas Sumatera. Jika beruntung, ketika melewati tempat seperti ini, ada event-event tertentu. Ada event-event tertentu ya, seperti event kuliner seperti ini. Namun sayangnya saat kami lewat ini, memang di tempat ini sedang tidak ada event apapun. Jadi cukup senggang situasi, cukup nyaman juga kami untuk berada di sini. Setelah dari sini kami melanjutkan perjalanan kembali memasuki tol lintas Sumatera. Pertama kami menempuh jalan tol lintas Sumatera ini, kami memasuki kota Bandar Lampung. Situasi kota cukup unik ya, mulai terlihat situasi kotanya dengan keramaian yang ada di sana, dan tempat istirahat pertama kali kami di Bandar Lampung yaitu rumah makan Bagadang. Rumah makan Begadang ini ya, ini kita ada di Begadang 2 ya. Begadang 2 ini terutama menu ayam goreng telurnya ini luar biasa. Ini kakak Yasmin memang dalam perjalanan ini sedang kurang sehat ya. Sayangnya memang anak-anak cukup terbatas ya menu yang bisa dimakan, karena rata-rata memang pedas sajian menunya. Oke, kita makan dulu. Nah, ini enak banget ini. Iya, Mama pun cukup menikmati sajian-sajian yang ada di rumah makan ini. Namanya untuk sementara bisa terlupa dari apa yang namanya diet. Ya, apa itu diet? Ya udah kenyang. Dengan harga yang cukup terjangkau dan menu yang luar biasa, rumah makan Begadang 2 ini cukup baik dan kami rekomendasikan, dan sangat sayang untuk dilewatkan. Biasanya makanan enak itu memberikan efek samping menjadi pelupa. Lupa seperti anak yang satunya ini. Setelah perut cukup kenyang, tibalah kita masuk check-in di Hotel Emersia Bandar Lampung. Hotel ini relatif cukup strategis di Bandar Lampung ini. Memilih tempat peristirahatan yang baik merupakan salah satu strategi dalam menentukan perjalanan.
Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di checkpoint pertama kita hari ini. Nah, tentu saja anak-anak cukup senang sekali ada di sini. Bintang berapa nih, Pak? Sembari kita beristirahat sebentar, tak lupa kita melakukan backup ya seluruh dokumentasi kita seharian ini sebagai bentuk jaga-jaga. Sayang sekali foto dan video kalau misalkan terjadi apa-apa, karena hanya itulah yang bisa kita bawa pulang sebagai bentuk kenangan perjalanan. Transfer aja ke Mandiri itu. Mandirinya nggak tahu. Mana? Sembari beristirahat, kita menentukan rencana kemanakah malam ini kita akan mencari makan malam ya, gitu ya. Akhirnya pilihan jatuh pada bakso Son Haji Soni. Ya. Bakso Son Haji Soni ini kami pilih yang dekat dengan Emersia ya. Dan cukup ditempuh dengan jalan kaki malam-malam. Sembari menunggu pesanan bakso kita datang, biasanya mereka sajikan pempek semacam ini ya. Ya, tempat ini cukup ramai sekali. Dan karena bakso Son Haji Soni ini memang cukup populer dan wajib bagi Bandar Lampung. Enak nggak? Ya, pempek ini bisa menjadi obat untuk mengatasi kegelisahan selagi menunggu pesanan bakso yang tidak kunjung datang. Sementara bakso belum datang, kita cicipi dulu minuman-minuman ini.
Salah satu yang khas di sini yaitu mie ayam bumbu kari ini. Enak, Sat. Ya, cukup lain daripada yang lain dan cukup enak. Enak nggak ya? Belum dicoba. Coba lah. Enak. Ada yang beda, lumayan. Mama. Ada rasa karinya, Sat. Oh, ayam kari. Ayam kari nih. Oke, kita selesaikan secara sendok garpu dulu ya. Buat yang pengen bawa pulang bakso sebagai oleh-oleh, di sini tersedia juga bakso frozen ya. Jadi bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Bandar Lampung ini cukup unik sekali. Ya, di sini sering kita temui seperti ketoprak dan martabak dan juga makanan-makanan lainnya. Seperti perjalanan-perjalanan kita lainnya, menyambangi Indomaret ini merupakan haknya. Ya, kita sudah seperti duta Indomaret ya. Si kecil ini kelakuannya memang random luar biasa. Salah satu hal lainnya yang random kita lakukan di sini adalah potong rambut. Ya, ini kebetulan aja kita lewat ke barbershop, jadi sekalian potong rambut. Ya, kapan lagi kan kita bisa potong rambut di Bandar Lampung? Kalau lihat papanya potong rambut, otomatis si kecil juga ikutan potong rambut.
Oke, rambut sudah cukup rapi seperti sampul majalah Fauna. Pak, putar pak. Kalau ketawa, hilang separuh kupingnya. Gua bilang. Nah, ya, sip. Pakai sendal ya, turun ya, baru. Tangan kanan dong, kanan dong. Terima kasih Om. Ya. Kami menutup hari dengan berjalan kembali ke Emersia Hotel. Ntar dulu. Boleh. Itulah cerita kami hari ini. Dan kami bersiap-siap untuk berpetualangan yang lebih seru besok pagi. Selamat beristirahat.